Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema daripada mencaci maki, lebih baik mencuci hati. Langsung aja kita lanjutkan pelajaran kita pagi hari ini jamaah. Aku punya tayangan dari Khabib Nurmagomedov yang membela ayahnya yang dicaci maki oleh musuhnya. Kita lihat tayangannya yuk jamaah, silakan. This is respect sport, you know. This is not trash talking sport. This is respect. So like I told you before, guys, I wanna change this game. I don't wanna people talk shit about like opponents, talk shit about his father, like religion. You cannot talk about religion. You cannot talk about nation. You know, guys, you cannot talk about this stuff. And you know, this is for me is very important. And thank you so much. Thank you guys. Thank you for waiting for me here. I know my father gonna smash when I go home because I know he's gonna smash me. And Nevada, sorry. Vegas, sorry. And Alhamdulillah, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. Thank you so much. Baik jamaah yang ada di rumah, tayangan ini menggambarkan sebenarnya sudah sedikit disentil nih sama Ustadz Syam tadi pertanyaannya. Kalau misalnya kita dicaci maki itu benar gak sih akan diangkat derajatnya hingga rezeki kita tuh ke yang tinggi banget, kita dapat rezeki dari Allah. Hingga orang yang melihat kita tuh jadi kayak orang yang penuh dengan wibawa. Nah kenapa aku bilang tadi sudah dibahas sedikit sama Ustadz Syam, benar gak nih? Kalau misalnya kalau kita dicaci maki, apalagi orang tua kita atau keluarga kita, sebenarnya kita lebih susah mengendalikannya daripada kita sendiri yang dicaci maki. Kalau gitu langsung aja kita minta penjelasannya dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan juga Adi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu indah. Itulah cinta. Ketika mencintai seseorang, kita tidak mau terlihat atau yang namanya melihat mereka disakiti oleh orang lain. Karena niat kita ketika mencintai itu adalah ingin membahagiakannya bagaimanapun usaha kita. Maka jangan pernah membiarkan orang lain menyakiti orang tua kita. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan, janganlah seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Heran sahabat. Kata sahabat, emang ada ya Rasulullah anak mencaci orang tuanya sendiri? Orang yang telah melahirkannya, orang yang telah memberikan pendidikan kepadanya, orang yang telah merawatnya, membesarkannya. Emang ada anak yang tega mencaci maki ayahnya? Emang ada anak yang tega mencaci maki ibunya? Maka kata baginda Nabi SAW, ada. Siapa itu ya Rasulullah? Seorang anak yang mencaci ayah orang lain sehingga anak orang lain tersebut mencaci ayahnya. Gitu, jadi berbanding terbalik. Misalnya nih, aku menghina ayahnya Mas Soni. Ya. Pasti Mas Soni berbalik gitu, Balas menghina gitu ayahku ya. sendiri gitu. Ya. Berarti itu sama saja menghina ayah kita sendiri. Maka baginda Nabi SAW sangat mengajarkan untuk tidak saling mencaci, untuk tidak saling memaki, apalagi merendahkan bullying verbal ataupun non verbal kepada orang lain. Pertanyaan kedua, apakah yang namanya sesuatu yang seperti ini bisa mengangkat derajat seseorang dan juga bisa yang namanya meluaskan rezeki seseorang ketika dia bersabar ketika dia dihina. Bersabarnya ketika dihina itu seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i. Datang kepada Imam Asy-Syafi'i murid-muridnya, wahai guruku, engkau tadi dihina oleh orang ini. Engkau tadi dijatuhkan oleh orang ini. Mengapa engkau diam? Maka apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Kata Imam Asy-Syafi'i, orang-orang itu datang untuk menghinaku. Itu menambah yang namanya maaf kebodohan mereka, kejahilan mereka, tapi diamku akan menambah kewibawaanku. Seperti kayu gaharu. Kata para muridnya, ada apa dengan kayu gaharu? Kayu gaharu itu dibakar dulu baru kecium baunya. Maka orang berilmu itu dicaci maki dulu baru ketahuan aslinya. Masya Jadi Allah. seorang yang berilmu itu seperti kayu gaharu. Kalau dibakar baru tercium baunya. Kalau dia mengeluarkan bau yang indah berarti dia benar-benar orang yang berilmu. Ketika dicaci maki dia tenang, dia diam, menjawabnya dengan penuh wibawa. Allah angkat derajatnya sebagaimana kayu gaharu mengeluarkan aromanya yang sangat wangi ketika dibakar oleh api. Tapi orang yang membalas dengan cacian, makian yang seperti itu pula, wali'adzubillah,
bukanlah akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka berlalu dengan mengatakan, maafkan saya, memang saya yang salah, engkau yang benar. Lain kali saya akan lebih mengintrospeksi diri, menyucikan hati. Masya Allah. Kalau gitu aku sekarang mau kayak kayu gaharu. Gimana tuh? Mau Oke. dibakar? Sini. Biar tercium wanginya ya nggak Mas Masya Allah, Andi? Biar dari kayu tercium. gaharu aja kita bisa belajar banyak ya Ustadz Syam ya. Iya, siap. Sekali lagi terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama, Ini Mas jadi Andi. pelajaran buat kita semua jamaah yang ada di rumah, Masya Allah. Tinggal pilih mau jadi seperti apa dan bagaimana cara menanggapi orang yang sudah mencaci maki kita jamaah yang ada di rumah. Tapi kalau udah belajar, kita tahu harus seperti apa. Tapi biasanya yang namanya caci maki kan kadang kan gak cuma melibatkan satu orang, dua orang. Nah aku pengen nanya sama Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana, kalau misalnya ada orang yang mencaci maki orang lain, benar gak sih katanya apabila ada orang yang mencaci maki, dosanya ini akan ditanggung sama orang yang pertama kali mencaci maki. Walaupun orang yang dicaci maki balasannya lebih parah lagi untuk mencaci makinya. Nah benar gak seperti itu Ustadz Maulana? Siapa yang memulai dia yang bertanggung jawab. Ah, aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Saya silakan. langsung praktek aja ya. Langsung praktek, baik. Iya dong. Ini ada Praktek proses. apa? Ini Mau dia. dibantuin gak nih? Aman. Sama siapa? Adi mau bantuin mungkin? Adi duduk. Adi boleh deh. Ya, nih Adi duduk ya. Oke. Bawa mic-nya dong. Ya. Adi duduk, bismillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa jamaah Islam Tindak dimanapun berada, pertanyaan Mas Sony bagus banget tadi. Sasam izin ya. Tadi saya lanjut, bagus banget Sasam sudah bahas, jadi saya tinggal melanjutkan. Bahwa Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i pernah dicela, dicaci maki sama orang di depan rumahnya. Apa yang terjadi? Justru beliau mengambil kursi lalu duduk mendengarkan cacian makian orang-orang tersebut. Hebat kan? Ah, nanti kita lanjut lagi. Ini, mohon maaf, mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua orang yang saling mencela, maka dosa yang dikatakan keduanya akan ditanggung oleh orang yang pertama memulainya. Selama yang tersalimi tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan saya ngomong, tapi Rasulullah SAW bahwa orang yang mencaci pertama itu yang menanggung. Karena berapa efek yang akan timbul setelahnya. Oke. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Saya mau tanya, Adi, Siap Pak Ustadz. kalau dicaci marah nggak? Seberapa parah caciannya Pak Ustadz. Tapi Iya. berusaha tetap tahan emosi, sabar insya Allah. Jawab cepat ya. Kalau dicaci, marah nggak? Enggak, Nggak. Kenapa? berusaha sabar. Berusaha sabar. Ingat yang di rumah, kalau kita dicaci, pertanyaannya, apakah cacian itu benar? Betul. Kalau benar, ngapain marah? Iya, Ya. benar. Sekali lagi, kalau dicaci, lan itu benar, ngapain marah? Dan kalau dicaci ternyata cacian itu tidak benar, juga kenapa marah? Kan tidak benar. Jadi jawaban yang terbenar adalah bagus tadi Adi. Sabar. Sabar, Ingat nasihat dengan lembutlah, dengan mohon maaf ya, mohon maaf tanpa menggurui. Adi, Siap Pak Ustadz. balaslah orang sebagaimana balasan cacian yang didapatkan oleh Siti Soleha. Ketika dicaci bahwa Soleha itu jatuh cinta sama Yusuf, anak angkatnya. Apa yang terjadi? Dia undang makan ke rumahnya. Nih praktek ini. Jadi kalau ada yang caci maki kita undang makan di rumah. Waduh, berat sih cuma gak tahu bisa apa enggak ya. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Jadi yang mencaci itu, kenapa ya? Kan bukannya kita lagi caci dia. Kok kita diundang makan ya? Mungkin jadi orang yang mencaci itu lebih baik lagi. nanti. Harusnya bertabayun, Ya. harusnya silaturahmi, Ya. harusnya uhuwa islamiyah, harusnya dikuatkan. Masya Allah. Aduh. Adi itu berarti kalau Adi itu tipe yang sabar ya. Kita bisa belajar Amin. dari Adi juga ya di sini ya Amin, Ustadz ya. amin. Masya Adi, Allah. makasih ya udah Adi, dikasih contoh. makasih loh udah mau bantu duduk di sini. ya. Udah jadi orang Terima sabar. kasih. Gak apa-apa kalau misalnya masih nyaman di situ mah. Gak apa-apa kan Adi yang nyetir, kita di belakang. Jangan. penumpang. Oh, ya, Kak Sony, gitu. Kak Sony. Pelan-pelan ya, hati-hati beloknya nih. Serasa lagi di sidang di sini. Baik, Adi terima kasih. Aku taruh dulu kursinya di sini. Nah, jamaah nih aku punya pertanyaan nih bagus banget nih mewakili sama jamaah yang ada di rumah juga nih. Benar gak sih orang-orang yang mencaci maki, sekali lagi terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Benar gak sih orang-orang yang mencaci maki dikarenakan status sosial, maka akan Allah rendahkan orang itu di dunia. Dan ini menjadi salah satu faktor dendam yang bisa menyebabkan penyakit ain kepada seseorang. Bagus banget kan pertanyaannya. Yuk kita tanya sama Ustadz Syam jawabannya. Silakan Ustadz. Tabik guruku Ustadz Maulana, Mas Adi dan Mas Sony yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير biyadikal khair. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menentukan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mulai dari jin, manusia, seluruh makhluknya Allah mencaci maki kita, merendahkan kita di dunia karena kesalahpahaman mereka. Kalau Allah angkat derajat kita, tetap tinggi derajat kita. Tapi seluruh makhluk Allah memuji-muji kita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala merendahkan kita karena posisi kita ternyata di hadapan Allah. Karena Allah yang paling tahu diri kita. Ternyata hina, maka tetaplah kita terhina. Maka ketika kita sadar akan ayat ini, kita akan merasa bahwa seberapa besar pun manusia menghardik saya, mencaci maki saya, kalau Allah angkat derajat saya, maka tetap di atas derajat saya. Ingat tadi guru kami mengingatkan Ustadz Maulana bahwa jawaban yang paling benar adalah ketika dicaci maki orang lain adalah dengan bersabar. Sabar it doesn't mean tidak berarti Anda tidak berarti Anda tidak marah gitu. Marah itu human being, marah itu adalah manusiawi. Sedih ketika dihina orang, manusiawi. Kecewa ketika dihina oleh orang yang dicintai, manusiawi. Itu semua manusiawi. Marah, dihina marah nggak? Marah. Tapi apakah disebut tidak bersabar ketika dia marah? Masih sabar. Dia sedih dihina. Apakah dia disebut orang yang tidak sabar karena dia sedih dihina? Tetap orang sabar. Kemudian dia kecewa karena dihina orang lain. Apakah tidak termasuk orang yang sabar? Tetap menjadi orang yang sabar. Apa yang menentukan kita sabar atau tidak? Adalah ketika sedih, marah, kecewa ini sudah keluar dari mulut. Tapi kalau masih berada dalam hati, aduh ya Allah sedih banget ya Allah, saya kok dihina-hina seperti ini ya Allah. Masih dalam hati, masih aman, Anda masih bersabar. Bukankah Rasulullah SAW ketika marah, kecewa, sedih, Rasulullah tidak pernah mengeluarkan satu patah kata pun tapi kelihatan dari wajahnya yang memerah. Rasulullah kalau marah itu wajahnya memerah. Berarti Rasulullah berusaha memendam kemarahan, memendam kesedihan ini tanpa mengeluarkan kata-kata. Yang salah adalah ketika kita dicaci maki lalu kita membalas dengan cacian pula. Maka sabar itu bukan berarti kita tidak boleh marah. Marah boleh, sedih boleh. Tapi jangan sampai sedih dan marah ini kita realisasikan dengan sesuatu yang buruk juga. Wala'adzubillah. Ma'adallah. Tadi pertanyaan selanjutnya tentang penyakit ain. Gimana tuh penyakit ainnya tadi Mas Soni? Kalau misalnya ada orang yang direndahkan tuh akhirnya bisa menjadi penyakit ain juga tuh buat orang itu yang merendahkannya. Yang merendahkannya menjadikan penyakit ain bagi dirinya karena dia merendahkan orang lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah membalas seseorang gitu. Kita tidak percaya karma, tapi kita percaya bahwa Allah itu maha adil. Innallaha azizun hakim. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Ketika ada hamba Allah yang direndahkan, Allah yang tersinggung, Allah yang menciptakannya seperti itu, kenapa Anda merendahkannya? Apatah lagi ketika beliau adalah masih daripada umat baginda Nabi SAW. Ketika kita menyakitinya, kita ingat sebelum kita menyakiti dan menghardiknya, kita harus sadar bahwasanya dia ini adalah orang yang menjadi umat Rasulullah SAW. Kalau aku menghinanya, bisa jadi Allah marah padaku. Kenapa? Karena aku menghina umat daripada kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Udahlah, kita saling memuliakan. Kita tidak pernah tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu bagaimana posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala karena yang menentukan kebaikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz ya untuk penjelasannya, terima kasih. Baik jamaah yang ada di rumah, semoga ini bisa membuka hati kita bagaimana cara kita bersikap sabar dan bagaimana cara menghadapi orang-orang di sekitar kita kalau orang mencaci maki. Nah, sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi. Apa Adi. tuh Mas Soni? Ada yang mau ditanyain lagi nggak sih? Tanyain lagi dong. Mau? Mau Oke, dong. silakan. Mau nanya sama siapa kali ini? Kali ini aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Oke, Ustadz Maulana, silakan mau nanya apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih aku mau nanya Pak Ustadz. Bagaimana cara taubat dan mencuci hati jika diri kita melakukan hinaan nih kepada orang lain. Selaan sampai caci maki kepada orang lain. Jika kita tetap pengen berbuat baik, pengen bertaubat, bagaimana sih caranya Pak Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ini.
Ini buat kita semua, saya izin Sasam dan semuanya. Ya. Gini, mohon izin tanpa menggurui, ketahuilah kita tidak akan mungkin bisa menutup mulut orang semua. Ya. Benar. Nggak mungkin. Karena bau. Ah, iya sih, benar juga. Kalau belum sikat gigi bawa Pak Ustadz. Masa kita mau tutup mulutnya orang semua. Tapi kita hanya bisa menutup telinga kita dengan dua tangan kita. Masya Masya Allah. Benar. Artinya kita ini harus jaga. Ketika orang mencaci kita, bisa jadi dia sudah bertobat. Bisa jadi dia bertobat. Jangan engkau lantas menambah-nambah. Mungkin dia sudah diampuni oleh Allah. Maka kalau sudah terjadi caci makian terus kita mau bertobat, yang pertama-tama kita lakukan minta maaf. Sekali lagi, minta maaf itu mengembalikan perasaan orang sebelum terjadinya seperti itu. Jadi kembalikan perasaan orang itu minta maaf. Dan apalagi mendoakan kebaikan. Kalaupun belum dimaafin, balik lagi. Maaf lagi. Nggak, Maaf lagi. cari waktu yang tepat. Oh, tunggu dulu ya. Sampai Tunggu, sabar tunggu dia. saat, Pada saat mungkin itu. moodnya nggak bagus. Lama-lama bawain hadiah. Oh, banyak cara ya. Kirim Ustaz. pesan, kirim perwakilan. Jadi berbagai macam cara. Jangan berkata, saya sudah minta maaf. Lalu dia tidak maafkan, berarti dia yang tanggung dosanya. Enak aja. Tidak bisa begitu. Harus tetap berulang kali mencari waktu untuk meminta maaf. Kalau tidak bisa sendiri, kirim orang dulu utusan untuk mewakilkan diri kita untuk meminta maaf padanya. Itu dulu. Setelah mendapatkan maafnya, doakan beliau. Doakan kebaikan. Sekali lagi, doakan kebaikan. Jadi orang yang memusuhi kita, bagusnya kita doakan. Sebagaimana Nabi dihina, dilempar batu, justru Nabi mendoakan. Kalaupun ada terjadi kerugian, ini hati-hati ya. Karena ada dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa pada diri, insya Allah kita memperbaiki. Tapi dosa kepada sesama, itu tidak dibiarkan oleh Allah. Karena kenapa kata Allah, engkau tidak berdosa pada aku, tapi engkau menzalimi hambaku. Maka kembalikan dulu kerugiannya. Ada berapa kerugian disebabkan gara-gara kita. Kembalikan kerugian-kerugian itu. Kemudian jalinlah silaturahmi. Setelah itu semua terjadi, barulah bertobat. Jadi tobat sebelum minta maaf itu sebenarnya salah. Jadi Minta harus maaf minta dulu, baru maaf tobat. dulu, selesaikan urusan kepada manusia dulu, sudah clear semua, doakan dan sebagainya, barulah bertobat. Nah kalau nggak dimaafin itu bisa jadi hutang di akhirat nggak sih Ustadz? Jelas akan menjadi utang di akhirat, akan namanya orang muflis, orang yang bangkrut, habis amalnya, habis kebaikannya. Disebabkan ketika dia mau masuk, ya Allah aku tidak ikhlas dia masuk surga. Kenapa? Karena pernah menyakiti hati saya. Dia pernah menghina saya, dia pernah menyakiti, dia pernah membuat saya hilang pekerjaan dan sebagainya. Gara-gara dia, rusak nama baik saya. Untungnya kita berada di Indonesia. Indonesia negara hukum. Ya. Ada namanya tindakan yang tidak menyenangkan, Ya. pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu luar biasa loh. Kita bersyukur. Kita punya undang-undang, kita punya aturan, kita ada pemerintah yang mengawasi. Ya. Ini enak kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ikuti aturan yang sudah ada, itu paling enak. Apalagi ada namanya sanksi sosial. Oh iya, itu yang kadang lebih berat daripada Lebih hukuman berat ya. karena sanksi sosial pasti maaf ya. Anda nggak dipercaya lagi lah. Anda dianggap buruk lah. Hati-hati kepercayaan itu, saya pinjam kata-kata ini ya. Itu bahaya, harus dijaga baik-baik itu kepercayaan. Karena dari awal kita dipercaya dengan itu. Kita ini keluar dari perut ibu dalam keadaan tangan kosong kok, nggak punya Masya apa-apa. Allah. Kalau Ustadz Maulana kasih dong pesan buat masyarakat Indonesia, muslim Ya. muslimah nih biar jangan terpancing lagi lah sama caci maki yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan Ustadz kasih Maulana. panggung ya. Jangan kasih panggung. Oh, jangan kasih Nah panggung. buat kita semua, terima kasih banyak. Bersyukurlah kalau ada orang yang mengoreksi kita. Jadikan itu kritikan membangun, bukan sesuatu yang memburukkan kita. Mungkin ada kita kehilapan kita kan manusia juga. Dari artian kita tidak sesuci. Artinya kita bukan orang baik aja, tapi Ya. kita bersyukurlah ada orang yang mengingatkan kita Baik. tanpa dibayar loh.
Masya Allah. Tanpa dibayar loh, Tanpa ada orang dibayar, mencari ada orang kekurangan yang kita. mengingatkan. Itu yang mahal sebenarnya. Iya. Mbak, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita tidak bisa menutup mulut setiap orang, tapi kita bisa menutup telinga kita sendiri ya. Iya, Untuk tidak menanggapi hal-hal yang tidak baik Iya. itu. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Kita lanjutkan lagi jamaah. Aku udah nanya terus dari tadi. Adi udah nanya terus dari tadi. Makasih Adi. Kali ini aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang mau curhat online. Masya Allah. Dan alhamdulillah jamaah kita sudah tersambung dengan jamaah yang mau curhat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan mau curhat apa? Insya Allah akan dicarikan solusi sama guru-guru kita yang ada di sini. Silakan. Pak Ustadz, di sini saya mau curhat. Saya udah nikah 8 tahun sama suami saya. Di tahun kedua, saya pernah suami saya pernah melakukan KDRT pada saya. Lalu keluarga saya minta saya pulang, tapi kita masih ingin rujuk karena kita baru punya anak satu waktu itu. Akhirnya kita rujuk dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Tahun ini mungkin karena memang jarak kita kan biasanya dia kerja, terus kita LDR ya, jadi jarang ada masalah yang datang. Tapi pas pandemik ini dia tiba-tiba nganggur dan ada terus di rumah. 2 kali dalam tahun ini saya dilakukan KDRT oleh suami saya. Nah, waktu pas kemarin saya udah gak kuat, saya telepon sama mama saya. Mas, saya pengen pulang karena saya gak kuat, saya gak bisa, jadi tiap masalah itu suami saya gak bisa kayak ngajak ngobrol saya gitu ya. Masalahnya gitu. Kenapa misalkan kan dia nggak suka kalau saya misalkan kalau bahasa Sundanya balut ya, kalau bahasa Sunda itu balut ya atau cemberut gitu. Nah kenapa dia nggak bisa kalau misalkan dengar ada masalah gitu ya, saya cemberut nggak bisa. Nah terus pas saya kemarin pulang dia nelfon, maaf katanya jadi maafnya itu setelah saya pergi, bukan setelah dia melakukan KDRT kepada saya. Tapi dia sekarang pengen balik lagi. Saya bingung. Kalau misalkan ngomongin masalah sayangnya, namanya rumah tangga udah lama, pasti masih sayang. Terus saya juga mikirinnya masih liatin anak. Tapi saya bingung, orang tua saya udah gak suka. Minta solusinya Pak Ustadz bagaimana. Tapi dia gak mau nolak saya sampai saat ini, sampai kapanpun katanya. Sedangkan saya udah gugat cerai. Baik, itu aja Mbak. Gitu aja. Oke, aku recap dikit ya, koreksi saya kalau saya salah ya Mbak. Jadi Mbak sudah 8 tahun menikah dan suami Mbak sempat melakukan KDRT dan sudah berulang kali gitu ya melakukannya, bisa dibilang seperti itu ya. Dan Mbak mungkin tidak kuat dengan menghadapi situasi seperti itu, Mbak akhirnya pergi dan suami Mbak baru minta maaf ketika Mbak pergi, bukan pada saat itu juga gitu ya. Dan Mbak akhirnya mengambil keputusan kalau Mbak akhirnya pengen berpisah aja, tapi suami tidak mau diceraikan. Nah Mbak bingung nih bagaimana Mbak harus bersikap, apakah salah dengan yang Mbak lakukan atau tidak, seperti itu ya Mbak ya? Ya tambah lagi kan suami saya nggak mau nolak saya sampai kapanpun. Oke, baik, suaminya tidak mau menalak sampai kapanpun. Kalau gitu Mbak gini, Mbak tenang dulu, Mbak jangan bersedih dulu. Insya Allah akan dicarikan solusi sama guru-guru kita yang ada di sini. Nanti akan dijawab sama Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syihab, tapi Mbak jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah dulu ya, tunggu ya. Gak apa-apa? Oke, Ya, jamaah juga jangan kemana-mana. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran juga buat kita dan mewakili perasaan-perasaan kita dan pertanyaan-pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.